Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan bagi kita pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah hari ini bagi kita di gereja Tuhan masing-masing. Saat ini, saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang sikap hati yang melayani dengan benar atau sikap hati yang benar dalam melayani ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai ke 9 dan juga 2 Korintus 4 ayat 1. Nah, Saudara, melayani Tuhan itu adalah anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan bagi semua orang percaya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bahwa pelayanan itu adalah suatu tugas yang agung, sebuah anugerah bagi orang percaya atau bagi kita yang kita terima dari Tuhan, dengan satu tujuan untuk mengabdikan seluruh hidup kita sebagai wujud kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sebagai wujud kasih Tuhan yang begitu besar yang kita alami dalam hidup kita. Hal itu bisa kita melihat Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Sehingga kami tidak menjadi tawar hati. Dalam konteks ini, tawar hati itu diterjemahkan tidak takut. Nah, jadi Paulus bersama dengan rekan-rekannya dikatakan mereka tidak takut di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan karena mereka tahu itu satu anugerah yang besar yang dipercayakan Allah bagi mereka dan itu merupakan satu tugas yang agung yang harus mereka kerjakan. Dengan kita melihat bahwa Paulus itu menggunakan seluruh hidupnya untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan sebagai wujud kasih yang telah menyelamatkan dirinya. Karena itu, Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa satu pelayanan ini atau tugas yang agung ini yang Allah berikan bagi kita ini, yang Tuhan percayakan bagi kita, kita perlu memahami dan mengerti bahwa kita harus memiliki sikap hati yang benar dalam melayani. Dan untuk memiliki sikap hati yang benar dalam melayani, saudara, maka kita perlu melihat beberapa prinsip pelayanan yang kita boleh belajar dari Paulus dari 1 Korintus 3 ayat 5 yang sampai ke 9 ini. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama, Bapak Ibu, kita harus memiliki kerendahan hati. Artinya kita menyadari bahwa tugas ini, pelayanan ini semata-mata karena karunia Allah. Ayat ini memiliki titik awal pembahasan kita di ayat yang kelima ini yang berkata di sini, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Di sini kita menarik prinsip yang pertama, saudara. Siapakah kita ini? Kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini dikatakan hanya sekedar hamba, pelayan, karena di sini dikatakan apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Ya. Kata pelayan memang enak didengar ya, tetapi di dalam bahasa Yunani kata yang digunakan itu diakones, diakonos. Ya. Diakonos itu bermakna pelayan tanpa ada arti tambahan yang istimewa di dalamnya. Dan prinsip pertama di dalam melayani Tuhan, sehingga kita nanti akan memiliki hati yang benar dalam melayaninya, yang pertama kita harus memiliki kerendahan hati, memahami bahwa pelayanan itu diberikan sebagai anugerah bagi kita, dan kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Pelayanan yang kita jalani, yang dipercayakan bagi kita itu hanya karunia dari Allah. Pelayanan itu bukanlah prestasi kita, saudara. Bukan juga sesuatu yang dapat kita raih sesuai kemampuan kita, yang dapat kita beli di dalam kehidupan kita. Jika kita bandingkan nanti di dalam Kisah Rasul 8 ayat 20,
di mana di sana ada seorang Siman yang dulunya adalah tukang sihir. Ketika melihat para rasul itu menumpangkan tangan dalam pelayanan mereka, banyak mujizat yang terjadi, dia mau membeli karunia Allah itu. Sehingga dikatakan dalam Kisah Rasul 8 ayat 20 itu, binasalah kamu bersama dengan uangmu. Kamu berpikir kamu bisa membeli karunia Allah ini. Kita tidak bisa membeli pelayanan di dalam hidup kita. Tapi itu semata-mata adalah pemberian Tuhan, hanya karunia Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang boleh dibanggakan dari pelayanan ini, Bapak Ibu. Tidak peduli atau seberapa lama posisi atau apa, berapa lama kita melayani di dalam gereja kita masing-masing. Kita semua adalah hamba. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah hanya hamba Tuhan yang mengerjakan tugas yang dipercayakan bagi kita. Karena itu kita tidak punya alasan, saudara. Kita tidak punya alasan apapun untuk membanggakan hal itu. Setiap kali kita merasa ada dorongan untuk kita menyombongkan diri, ingatlah selalu apa yang dikatakan oleh Paulus. Apakah Apolos? Apakah Paulus? Mereka adalah para pelayan Tuhan. Mereka adalah para hamba Tuhan. Hamba itu adalah hakikat kita, saudara. Dan inilah yang menjadi landasan dari setiap pelayanan kita. Maka saya katakan tadi, dikatakan oleh seorang pengkhotbah, sekalipun kita sudah melayani selama beberapa tahun, puluhan tahun, itu tidak bisa membuat kita melewati batas kita menjadi seorang hamba, atau posisi kita sebagai seorang hamba menjadi tuan. Kita hanya sekedar hamba. Setiap kali kita merasa bahwa diri kita lebih daripada seorang hamba, maka kita sedang membuat diri kita tidak layak untuk pelayanan. Tapi pelayanan kepada Tuhan itu harus dijalani dengan rasa tidak layak hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, sehingga kita memiliki kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Di saat kita sudah mulai berpikir bahwa kita adalah orang yang penting, maka kita sebenarnya sudah menjadikan kita menjadi tidak layak untuk melayani Tuhan lagi. Tetapi saudara, kita perlu sadari bahwa kita memang tidak layak untuk masuk ke dalam pelayanan. Tetapi ini bukan menjadi alasan untuk kita hidup secara tidak layak bagi pelayanan. Kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan panggilan kita. Tetapi bukan untuk merasa layak menerima panggilan itu. Maka dikatakan, usahakanlah untuk memahami pokok ini. Kita tidak layak, tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh menjalani pola hidup yang tidak layak menurut ukuran Injil. Perlu kita camkan itu di dalam kehidupan kita. Bahwa tak seorang pun dari kita yang layak menerima kasih karunia yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Tetapi Allah sendiri yang melayakkan kita. Sehingga itulah yang membuat kita kerendahan hati ini merupakan prinsip yang mendasari pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita melakukan pelayanan kita dengan kerendahan hati sesuai dengan panggilan di dalam kasih karunia Tuhan bagi kita. Sebab sungguh pun Tuhan telah menetapkan kita, Dia yang memanggil kita, bahwa manusia seharusnya melayani di bumi. Kita itu dipercayakan untuk melayani. Namun segala usaha kita akan gagal jika tidak dilakukan di dalam berkat Tuhan. Jadi prinsip pelayanan yang pertama ini, saudara, kerendahan hati. Karena kita merasa tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Dan memang hanya karena karunia-Nya saja. Ya, itu hal yang pertama atau prinsip yang pertama. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua supaya kita memiliki sikap hati yang benar dalam melayani, kita harus memiliki pemahaman yang kuat atau kokoh dalam firman Tuhan. Prinsip yang kedua ini juga ada di dalam ayat yang kelima.
Ayat ini memberitahu kita bahwa pelayanan yang diberikan kepada kita itu adalah membawa orang kepada Kristus, ya, yang olehnya kamu percaya. Di sini jelas dikatakan dalam kelima, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, artinya kita ini para hamba atau pribadi yang dipercayai Tuhan untuk membawa orang lain kepada Kristus. Bagaimana kita membawa orang lain kepada Kristus? Kita hanya mampu membawa orang lain kepada Kristus, saudara, jika kita memiliki pemahaman yang kuat atau yang kokoh dalam firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, yaitu mendengar firman Allah. Ini berarti bahwa ketika kita menunaikan pelayanan kita harus memiliki pemahaman atau memiliki hubungan yang akrab dengan firman Allah. Dikatakan bagaimana iman timbul dari pendengaran. Namun apa yang didengarkan? Pemikiran manusia kah? Tentunya tidak. Pendengaran di sini tentang firman Allah. Dengan demikian, jika kita mau melayani Tuhan, maka prinsip yang kedua ini kita harus pegang, yaitu bahwa kita harus memahami akan firman Allah dengan kokoh. Perikop ini menyinggung tentang Apolos dan Paulus, saudara. Keduanya ini adalah orang-orang yang sangat menguasai firman Allah. Dan sangat menarik kita melihat dalam Kisah Rasul 18 ayat 24. Dikatakan itu Apolos itu adalah orang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah dunatos, yang memiliki arti kuat. Jadi memiliki pemahaman yang kuat di dalam firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang memiliki pemahaman yang kuat dalam firman Tuhan? Ya memang saudara, kemahiran ini dari satu sisi datangnya dari Allah, karunia Allah. Tetapi di sisi lain, kemahiran ini juga berasal dari ketekunan kita dalam mempelajari firman Allah. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Di dalam ayat ini dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah supaya engkau layak. Ada usaha, ada ketekunan dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara, Allah menghendaki kita supaya kita menjadi pribadi yang tekun, ulet dalam belajar firman Tuhan. Jadilah hamba yang rajin supaya dipandang Tuhan layak. Bukan untuk dipandang oleh manusia. Kita bekerja bukan supaya dipuji manusia. Oh, dia adalah orang yang mahir, orang yang hebat dalam firman Tuhan. Bukan pelayanan kita, bukan membuat orang lain supaya orang lain kagum terhadap kita. Tetapi kita datang ke hadapan Allah sebagai hambanya. Apolos adalah orang yang sangat mahir, kuat, dan pemahaman akan firman Tuhan. Karena itu, di dalam kita mampu mahir di dalam firman Allah, ada ketekunan dan doa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kemahiran itu. Di sisi lain kita menggali, ya, mempelajari lebih banyak lagi firman Tuhan sehingga kita kokoh di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, memiliki pemahaman yang kokoh akan firman Tuhan bukan hanya sekedar memahami, tetapi juga menghidupi kebenaran itu. Bagaimana kita melalui firman Tuhan itu, kita menyenangkan hati Allah. Karena ketika kita berhenti menyenangkan hati Allah, menghidupi kebenaran itu, maka kemahiran kita akan kitab suci juga akan hilang. Pengetahuan intelektual kita mungkin masih ada, tetapi kuasa rohani yang melengkapi kita itu akan hilang. Kita tidak lagi memiliki kekuatan pemahaman dalam arti kuasa Allah tidak lagi bekerja melalui kita.
Jadi prinsip yang kedua yang perlu kita pahami saudara adalah mari kita memiliki kekuatan pemahaman mengenai firman Allah. Jika kita melihat Paulus lebih lagi, Paulus itu sangat kuat di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Dan ini adalah prinsip yang kedua yang mendasari. Selain kerendahan hati tadi, maka kita juga harus memiliki pemahaman yang dalam akan firman Allah. Kita tidak perlu menjadi seorang hamba Tuhan yang full time atau mungkin harus sekolah teologi dulu untuk masuk ke dalam perenungan setiap firman Tuhan. Tetapi melalui belajar dan renungan kita setiap hari, itu akan membuat kita mampu kuat dalam firman Tuhan. Saudara, yang ketiga, prinsip pelayanan yang ketiga yang kita mau belajar supaya kita memiliki sifat hati yang benar dalam melayani Tuhan adalah kerjasama tim. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Dalam ayat 9a dikatakan, kami adalah kawan sekerja Allah. Dua aspek dalam pekerjaan ini, saudara, menanam dan menyiram. Dan prinsip yang dapat kita tarik di sini adalah ada kerjasama tim di antaranya. Sehingga prinsip yang ketiga di sini adalah kerjasama tim. Yesus menyatakan gagasan ini juga saudara di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 38. Ya. Di situ dikatakan bahwa penabur dan penuai bukan hanya bekerja bersama-sama, tetapi pada suatu hari kelak mereka juga akan bersukacita bersama-sama dan menerima upah mereka masing-masing. Dikatakan dalam ayat 8b juga dalam teks 1 Korintus 3 ini, dikatakan bahwa nanti masing-masing mereka juga akan menerima upah sesuai dengan pekerjaan atau pelayanannya sendiri. Karena itu saudara, kita harus paham bahwa tidak mungkin ada pelayanan yang dapat berdiri sendiri. Karena setiap pelayanan itu berhubungan dengan pekerjaan orang lain. Karena itu tidak bisa seorang menganggap bahwa kita sudah mahir akan suatu hal, ya, suatu bidang tertentu, sehingga kita tidak lagi membutuhkan orang lain. Atau punya pemikiran, aku dapat melakukan semuanya, aku bisa. Apakah Paulus tidak membutuhkan Apolos atau sebaliknya? Tidak, saudara. Walaupun kita tahu pada dasarnya Paulus adalah seorang yang mahir dalam kitab suci. Tetapi dalam ayat di sini dikatakan kami adalah rekan sekerja Allah. Ya. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Karena itu saudara, banyak memang pelayan yang masih belum memahami prinsip ini. Banyak yang mengira bahwa mereka dapat mengerjakan semua hal ini sendirian. Kita semua punya kelebihan masing-masing, saudara. Tetapi jangan sampai ego kita lebih besar daripada visi yang Tuhan berikan bagi kita. Jika seseorang lebih unggul dalam satu bidang tertentu, kita tidak boleh iri, tetapi kita harus mendukungnya demi berjalannya pelayanan dengan baik. Setiap hamba yang sejati itu, saudara, adalah bagian dari satu tim. Dan seorang individualis itu sama sekali tidak cocok untuk bekerja dalam pelayanan Tuhan. Karena itu kita dapat mengenali seorang hamba yang sejati itu saat dia bekerja secara harmonis dengan orang lain. Jadi prinsip yang ketiga adalah kerjasama tim. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena saya percaya saudara, Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda di dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Karena itu mari kita kerjasama di dalamnya, saling melengkapi, sehingga pelayanan itu benar-benar berdampak bagi banyak orang. Ya. Nah yang terakhir saudara, yang keempat, prinsip dalam pelayanan yang perlu kita pegang adalah menyadari bahwa kita ini punya kesamaan atau kesatuan dalam tujuan, ayat 8. Saudara, tidak peduli apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang bagi Tuhan, tetap ia merupakan bagian dari tuaian itu.
Baik menanam maupun yang menyiram dikatakan adalah sama. Paulus dan Apolos tidak bersaing satu dengan yang lain. Malahan mereka masing-masing mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya di bawah kuasa Yesus Kristus. Karena itu sekalipun ada keanekaragaman dalam pelayanan itu, ada yang menanam, ada yang menyiram, namun ada kesamaan tujuan di dalamnya. Ada kesatuan tujuan di dalamnya, yaitu mereka sama-sama melakukan pelayanan memberitakan Injil itu. Dan seharusnya di dalamnya itu juga ada kesamaan kesatuan roh, kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Apa maksudnya di sini sama juga Bapak Ibu? Maksudnya itu ada rasa kesatuan. Kesatuan tujuan, kesatuan hati, kesatuan roh dalam melayani Tuhan. Seseorang yang melayani Tuhan tidak hanya sekedar bekerja sama. Karena seseorang bisa saja bekerja sama dengan orang tanpa ada rasa kesatuan. Seorang dapat memiliki suatu tim yang bekerja bersama-sama, tetapi mereka tidak menyatu. Roh atau hati mereka tidak menyatu. Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal yang sedang dikerjakan. Tak ada rasa kesatuan di dalam tim itu bisa saja. Karena itu ketika tidak ada rasa kesatuan di dalam satu tim pelayanan, jangan harap Allah akan memberkati di sana. Di dalam Yohanes 17, Yesus berdoa supaya para murid itu menjadi satu. Demikian pula halnya dengan Paulus yang mendoakan kesatuan dalam roh, yang mempersatukan semua dalam damai sejahtera. Karena itu saudara, di dalam Mazmur 133 juga dikatakan, alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara seiman tinggal bersama dengan rukun. Bukan hanya tinggal bersama, tetapi dalam mengerjakan semua hal termasuk pelayanan. Ini adalah rukun. Rukun di sini adalah mereka diam dalam satu kesatuan. Ini adalah sesuatu yang indah, saudara. Memang kenyataannya seringkali kita melihat bahwa ada anggota tim yang selalu memecah belah tim. Mereka bersikeras dengan pendapat mereka. Menurut mereka, cara mereka lah yang lebih baik dari orang lain. Namun ada juga orang yang menyatukan, ada rasa saling memiliki. Dan itulah juga seharusnya sebuah jemaat. Karena itu apakah kita termasuk orang yang menyatukan? Atau apakah kita ini termasuk orang yang selalu melawan, mengkritik, memecah belahkan gereja? Apakah kita orang yang sering memikirkan kesalahan atau kekurangan orang lain? Dalam melayani saudara, melayani Tuhan, saat seseorang itu tidak peduli lagi namanya tentang kesatuan, maka saat itu juga pelayanannya sudah selesai. Karena itu, mari kita semua memiliki kesatuan dan tujuan dan kesatuan roh dalam melayani Tuhan. Supaya kita semua bisa menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Firman Tuhan itu bukan hanya berlaku ya bagi pelayan-pelayan Tuhan saja di gereja, tetapi bagi kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua orang yang sudah diberi anugerah oleh Tuhan. Ya. Kita harus memiliki kesatuan tujuan, kesatuan roh di dalam melayani Tuhan. Karena itu saudara semua, mari kita berdoa supaya kita mampu melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan memegang keempat prinsip ini. Mari kita memiliki kerendahan hati. Mari kita memiliki pemahaman yang kokoh akan firman Tuhan. Bekerja sama dengan tim, ya, dan menyadari bahwa ada kesamaan di dalam tujuan dan juga di dalam kesatuan roh, kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Sehingga pelayanan kita akan berdampak bagi orang lain. Pelayanan kita akan memuliakan Tuhan, akan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita dan membawa kita untuk semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.